Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Muhammad Bisa Sobari. Pada kesempatan kali ini saya akan kedatangan dua orang tamu. Nah, siapa dia? Siapa mereka? Mungkin teman-teman yang mengikuti Instagram saya sudah mengetahui siapa yang hadir atau menemani saya di video kali ini. Mereka adalah Duta Pariwisata Kabupaten Brebes. Ini dia. Halo. Ya, ini. Halo guys. Halo guys. Ya, ini mereka Duta Pariwisata Kabupaten Brebes atau biasa dipanggil Tahun 2018. tahun 2018 ya, atau biasa dipanggil Sinok Sitong. Nah, yang kebetulan satu sekolah sama saya di SMA Negeri 1 Bungayu. Pada kali gimana? Ada apa nih? Manggil kita ini ada apa? Iya. ini sebenarnya tamu spesial ya. Tamu spesial. Ini pertama kali saya mengundang di YouTube saya Wisata. tokoh. Tokoh. Kalian itu tokoh ya. Tokoh khusus. Yang pertama ini adalah Duta Pariwisata atau Sinok Sitong. Alhamdulillah sih. Perkenalkan aku Agustin Salsabila Amri. Oke guys, perkenalkan nama aku Dewa Liga Erlangga. Ya, biasa dipanggil Dewa, biasa juga dipanggil Liga. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepariwisataan Kabupaten Brebes. Kemudian nanti juga mungkin akan diselipkan informasi tentang Sinok Sitong Kabupaten Brebes. Juga nanti ada Q&A yang kemarin sudah disampaikan oleh teman-teman Instagram di Instagram saya. Oke, langsung saja pembahasan yang pertama yaitu tentang kepariwisataan Kabupaten Brebes. Nah, coba saya minta dari teman-teman atau Sinok Sitong untuk menjelaskan seperti apa sih kepariwisataan di Kabupaten Brebes ini. Siapa dulu nih? Oke. Siapa? Salsa atau Kamu Dewa? terus aku tambahkan. Oke, Oh gitu. ya, cowok dulu. Coba dulu. Jadi guys, di Brebes itu ada 46 daya tarik wisata yang sudah diresmikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Brebes. Nah, di antara 46 yang sudah diresmikan itu, ada 3 yang menjadi unggulan di Kabupaten Brebes. Itu menurut wilayahnya guys, dan itu disebut The Golden Triangle. Golden Triangle. Yes. Saya pernah dengar kan. Iya, pernah dengar kan? Iya. Pasti kalian teman-teman juga pernah dengar kan? Oh enggak. Jelaskan aja Nah, jadi apa sih bagi teman-teman kalian yang nggak tahu apa sih itu Golden Triangle, itu adalah segitiga emas pariwisata di Kabupaten Brebes, guys. Jadi di sebelah utara itu ada daya tarik wisata, iya, ada Mangrove Sari. Nah, di tengah itu ada Ranto Canyon di Salem ya, di Kecamatan Salem, dan di wilayah selatannya itu ada objek wisata Kali Gua. Oh iya. Nah, Siapa itu yang menjadi salah satu daya tarik wisata yang menjadi unggulan di Kabupaten Brebes dan disebut Golden Triangle gitu. Nah, ini penjelasan yang lebih detailnya guys untuk wilayah utara yaitu Mangrove Sari. Kalian bisa menikmati suasana yang indah dikelilingi pohon-pohon mangrove dan kalian bisa menikmati semacam wisata kuliner di sana karena terdapat banyak seafood. Terus yang untuk wilayah Brebes Selatan itu kami memiliki wisata Kali Gua, wisata Kali Gua. Ya. Di sana tidak hanya dimanjakan dengan banyaknya pemandangan teh, kebun teh, tapi juga ada
goa, di mana goa itu Goa merupakan- Jepang. Goa Jepang, Goa napak Jepang. tilas perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Terus untuk wilayah tengah, Brebes Tengah itu kita memiliki Ranto Canyon. Jadi untuk teman-teman yang ingin melihat Grand Canyon di Arizona itu tidak perlu jauh-jauh ke Amerika. Oh. Kalian bisa lihat langsung di Brebes itu. Di Brebes Ya mirip ada lah, ya. iya. 11-12 lah sama Grand Canyon. 12. Berarti kita nggak usah jauh-jauh ya ke Grand Canyon. Iya. Ada yang mirip ya di sana. Mirip. Yaitu Di Brebes itu Kecamatan Salem. harga merakyat kualitas internasional. Itu nggak kalah sama apa itu? Nggak kalah sama Grand Canyon yang ada Yang di, ada di Arizona. Nggak kalah sama apalagi ya itulah. Jadi itu ya apa namanya ada sekitar 40-an 46. 46 Yes. objek wisata yang sudah diresmikan loh. Ya, Itu yang sudah dulunya itu diresmikan. cuman ada kurang lebih sekitar 6 ya. Oh. Hanya ada 6 dari Iya, tarif dulu itu wisata 6. di Kabupaten Brebes dan sekarang sudah berkembang pesat Jadi menjadi 46. Masyarakat Dikembangkan Brebes setiap hebat tahun. sekali. Dan itu pun akan terus bertambah setiap tahun. Amin. Amin. Nah, itu yang baru diresmikan kan? Otomatis Yes. kan belum ada yang belum diresmikan kan? Masih Masih banyak juga banyak lah. tersembunyi Berarti ibaratnya. Betul sekali. Brebes itu kaya sekali ya ternyata Kaya daerah kita sendiri itu kaya sekali akan Memiliki potensi wisatanya. ya. Potensi wisatanya itu sangat kaya ya. Kaya banget. Banyak. Banyak. Serius nih, masih serius kita masih serius coy. Kemudian saya pernah membaca dan mendengar bahwa Brebes itu mempunyai slogan. Slogan atau apa saya nggak tahu. Iya, itu namanya Apa ya? Brebes Sejen Karoliani. Jargon. Gini ya, guys. Jargon ya namanya. Jargonnya Itu kayak gimana? gini, ini tangannya kayak gini. Gimana? Coba ajarin saya. Brebes Sejen Sejen Karoliani. Jadi ini bukan kampanye, ini Oh, bukan, slogan. bukan. Memang Ini slogannya emang jargonnya kayak gini ya. Dari Bukan dulu- kampanye, nggak ada kampanye. Dari dulu sebelum ada pemilihan presiden emang udah kayak gini. Oh iya. Jadi jangan samakan sama Jangan ini. Jangan samakan. Jangan mentang-mentang lagi pesta demokrasi, biasanya kan sensitif Iya. ya. Padahal enggak. Oke. Bagi teman-teman yang baru tahu ini loh ya, ini bukan bukan kampanye bukan. Oke, coba jelaskan seperti apa sih Brebes Sejen Karoliane? Kenapa Brebes itu memakai jargon seperti Iya. itu? Seperti apa sih apa makna dari jargon tersebut? Brebes Sejen Karoliane tersebut. Bisa dijelaskan? Gimana tadi ya? Brebes Sejen Sejen Karoliane. Karoliani. Jadi guys, Brebes Sejen Karoliani itu mempunyai makna artinya tuh Brebes beda daripada yang lain. Iya. Brebes, apa yang ada di Brebes belum tentu ada di daerah lain. Sedangkan Apa yang ada di di daerah lain itu sudah pasti Ada ada, di di Brebes. Jadi Contohnya? seperti itu. Contohnya nih, Brebes itu punya daratan, lautan, dan pegunungan. yes. Terus ya, kita yang juga mempunyai dua budaya yang berbeda. Ada Sunda, dan Sunda Jawa. dan juga Jawa. Kamu siapa? Sunda apa Jawa? Aku wong ngapak lah. Ngapak loh. Jawa. Kebetulan saya Sunda berdua. Ini Sunda deh ya, Jawa. aku ngapak loh. Ini adalah bukti Brebes mempunyai dua budaya. Dua budaya. Nah, coba nih saya cek ya. Bahasa Jawanya sudah makan atau belum? Wis madam durung lur. Asik. Bahasa Sundanya sudah makan atau belum? Entos maem mencan. Nah, Bukti kan. Nah, jadi emang kita di Brebes itu memang gak kaya. Itu salah satu buktinya. Nah, jadi itulah yang membuat Brebes memiliki jargon Brebes Sejen Sejen Karoliani, karena ada banyak hal yang membuat Brebes berbeda dengan daerah lain Benar. dan menjadikan ciri khas dari Brebes itu sendiri. Jadi Brebes Gitu. itu kaya akan potensi alamnya, kaya akan potensi kulinernya, potensi wisatanya, potensi budayanya, dan itu yang menjadikan Brebes itu beda daripada yang lain. Jadi seperti itu ya. Kenapa Brebes itu menggunakan jargon Brebes Sejen Karoliani? Karena semua yang ada di Brebes tidak mesti dimiliki oleh Ya. daerah lain. sedangkan daerah yang dimiliki daerah lain dimiliki oleh Brebes sendiri. Jadi buat kalian guys, jangan sampai salah loh. Sebenarnya slogan Brebes itu kan Brebes berhias. Nah, ini slogan pariwisatanya. Oh, alah seperti Slogan Jargonnya. jargon Berarti ini pariwisata. jargon khusus pariwisata. Khusus pariwisata. Tapi untuk Kabupaten Brebesnya, Brebes berhias. Brebes berhias. Ya, gitu. Ada lagunya Brebes berhias, itu semboyan kita. Ini kan jadi nyata. Udah skip. Udah skip. Next ya. Belakangan ini ada mosi bahwa Brebes itu atau Brebes Selatan khususnya akan terpecah. Nah, jadi
sudah mulai panas ini emosinya. Sudah kemarin rapat paripurna di DPR kabupaten dan sebagainya. Sudah diizinkan ya sama. Nah, itu kemarin sama DPRD kabupaten dan juga bupati sudah tanda tangan menyetujui. Nah, ini kan tentu pasti ada dampak terhadap kepariwisataan Kabupaten Brebes pastinya. Apalagi tadi di segitiga emas itu duanya ada di Brebes Selatan, yaitu Rentet Canyon dan juga Kali Gua. Betul sekali. Nah, kalau misalkan pisah otomatis akan mengganggu kepariwisataan seperti itu. Dari tanggapan kalian sebagai duta pariwisata seperti apa? Dari saya dulu ya. Oh, silakan. Jadi kayak gini guys, sebenarnya pariwisata itu bukan cuma di wilayah kabupaten saja guys. Jadi pariwisata itu bukan cuma daerah-daerah kita doang. Kita juga bisa mengembangkan pariwisata itu dengan daerah yang lain. Nih, for your information guys, Brebes itu mempunyai paket wisata yang isinya itu ada wisata Brebes, ada wisata Tegalnya juga. Oh, seperti itu. Nah, jadi nggak masalah sih guys. Buat mungkin yang bermasalah itu anggaran-anggaran devisa pendapatan kepariwisataannya. Ya, karena dibagi nanti ya. Karena dibagi. Nah, tapi untuk pariwisatanya sendiri Brebes tetap Brebes, pariwisata Brebes. Itu sih kalau menurut saya ya. Jadi berarti sekarang pun kalau ada paket wisata Brebes tapi nanti tetap digabung dengan daerah itu Kabupaten Tegal. Itu kan namanya kerjasama pariwisata. Oh, seperti itu. Jadi pariwisata tidak bisa berdiri sendiri dalam suatu daerah. Kita harus bisa juga bekerjasama dengan daerah lain nih agar membentuk suatu kepariwisataan. Oke, jadi seperti itu. Paling yang jadi permasalahan adalah pendapatan daerahnya ya karena dibagi. Dari 46 daya tarik wisata itu emang rata-rata sih dari Brebes Selatan ya. Jadi kalau misalkan kita untung rugi, berarti Brebes aslinya jelas dirugikan ya di pariwisata karena sebagian besar pariwisata. Karena memang mereka kan berat hati kan melepaskan Brebes. Ya kita nggak tahu. Melepaskan itu sakit guys, apalagi kalau kita udah sayang. Boom, bullshit. Karena Brebes Utara kan lebih dominan ke wisata yang pantai, itu kan memang sedangkan untuk pesisir. wisata pegunungan atau ke hijau-hijauan, alamnya itu lebih ke Brebes Selatan. Begitu guys. Jadi untuk teman-teman apalagi orang-orang khusus Brebes ya bisa dipikirkan lagi mengenai mosi memisahkan dirinya Brebes Selatan atau Brebes Selatan menjadi independen, kabupaten yang independen. Walaupun kita berbeda, kita memang itu kan memang tujuannya pasti baik ya guys. Berpisah itu memang berarti ada suatu tujuan untuk menjadi lebih baik lagi. Ya. Tapi kita harus memikirkan. Harus memikirkannya dari sisi apa saja itu baik mana kita harus menimbang secara matang-matang. Secara matang-matang betul. Kemudian untuk teman-teman yang penasaran seperti apa sih Sinok Sitong atau perlombaannya dan sebagainya, di sini kebetulan sekaligus memperkenalkan atau mempromosikan ya. Betul. Tentang Sinok Sitong Kabupaten Brebes. Silakan siapa dulu? Salsa dulu. Aku dulu. Oke, sebelum kalian mengikuti Duta Wisata Kabupaten Brebes, kalian akan mendapat persyaratan umum, entah itu dari kesehatan secara jasmaninya atau tinggi badannya, apakah proporsional apa tidak, terus pengetahuan tentang Brebesnya, dan kalian sebisa mungkin harus bisa memenuhi hal tersebut. Nah, setelah kalian melengkapi data-data yang dikhususkan untuk Duta Wisata Kabupaten Brebes, kalian akan diminta untuk mengikuti seleksi Duta Wisata Kabupaten Brebes. Nah, biasanya dari tahun ke tahun itu ada 80 sampai 100 orang. Banyak juga. Iya, banyak juga. Di situ kalian akan dites tentang pemahaman kalian tentang Kabupaten Brebes, kemudian wawancara, kalian khususnya akan pariwisata ya guys. Khususnya pemahaman kemudian tentang uji bakat, kalian harus dilihat uji bakat kalian itu seperti apa. Nah, setelah itu ketika dari 100 orang ini sudah dilombakan atau dilihat siapa yang terbaik, akan disisihkanlah menjadi 20 orang. Yaitu 10 finalis, 10 yaitu 10 sinop dan 10 sitong. Nah, setelah terkumpul 20 orang, kalian akan masuk masa karantina. Lanjut masa karantina. Nah, di karantina itu guys, itu tuh yang menjadi penilaian utama kita untuk memperoleh gelar Sinok Sitong yang sebenarnya nih. Nah, di karantina itu kita disuguhkan suatu materi paparan tentang pariwisata, tentang public speaking, tentang kemampuan bahasa Inggris kita, dan banyak sekali materi-materi yang penting yang disuguhkan dalam karantina tersebut. Di situ dinilai keaktifan kita dalam menghadapi paparan tersebut. Nah, di situ dinilai seberapa pede kita, seberapa bagus public speaking kita. Nah, di situ tuh dinilai apa-apa aja. Sampai cara duduk itu dinilai guys. Cara makan kalian. Cara makan, semuanya. Semua yang kalian lakukan itu yang berkaitan dengan attitude,
kaitan dengan perilaku kalian, sikap kalian ya itu Itu dinilai. tertata sekali. Harus tertata. Jadi memang sangat ketat penilaiannya, maka dari itu siapkan diri kalian dari sekarang guys. Pemilihan Sinok Kabupaten Brebes Oke. 2019. Jadi kayak gini guys, seorang duta, bukan hanya duta pariwisata sih ya, Betul. Duta bineka. ya, duta bineka, duta lingkungan, duta air, duta genre, duta itu anti tuh harus, narkoba. duta anti narkoba itu tuh harus punya yang namanya itu 3B, Iya, brain, behavior. beauty, and behavior. Ya. Brainnya itu seorang duta itu harus memiliki wawasan yang luas, Wawasan yang luas, jelas. wawasan yang luas dan intelektual yang cerdas. Dan beauty itu bukan hanya penampilan yang dilihat dari luar, tetapi juga penampilan yang dilihat dari dalam, dari hati. Jadi hati kalian harus bersih, hati kalian itu memang harus baik lah, ya. Iya. Nah, terus ada behavior itu tingkah laku. Nah, Sama lah. Attitude ya? Iya, sama Attitude. attitude. Attitude kalian harus baik. Karena apa? Karena kalian seorang duta akan menjadi role model buat teman-teman kalian. Betul. That's it. That's it. Kemudian apa sih persyaratan menjadi duta, khususnya duta pariwisata Kabupaten Brebes? Sebenarnya apakah semua orang bisa? Apa mungkin hanya orang-orang tertentu saja? Hanya orang-orang yang ada, hanya orang yang punya? Oke, persyaratan umumnya ini. Nah, di situ itu tuh semuanya jika kalian memenuhi kriteria tersebut, semua orang bisa ikut, semua orang bisa daftar. Asalkan semua persyaratan yang tadi itu tuh ada pada diri kalian, sesuai dengan kriteria kalian. Terus ada yang nanya ke aku, Mbak harus cantik gak sih? Harus ganteng gak sih? Kataku harus. Hah? Nah, cantik dan ganteng itu dilihat dari Aku nggak bagaimana ganteng loh, guys. perilaku kalian dan bagaimana kalian bisa menyesuaikan penampilan kalian di setiap kondisi. Berarti Misalnya, bukan ganteng paras yang dimaksudnya ya? bukan, bukan, betul. guys. Cuma misalnya kalian memiliki penampilan yang rapi setiap saat, bisa menyesuaikan kondisi atau acara-acara dinas tertentu, kemudian kalian memiliki attitude yang baik, di saat itulah kalian terlihat ganteng dan cantik. That's it. Ini ganteng nggak? Wis ganteng dong.